Ini adalah kisah seorang murid Yesus, yang awalnya meragukan Yesus sebagai Mesias, namun ia kemudian rela mati demi Kristus. Oleh Yesus sendiri, ia disebut sebagai Israel sejati. Nama Nathanael dalam bahasa Ibrani dan Yunani berarti Tuhan telah memberi. Nama ini muncul dalam Injil Yohanes. Dan meski tidak disebut dalam daftar 12 murid di Injil-Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, namun banyak ahli Alkitab, para penafsir, dan bapak-bapak gereja awal mengidentifikasi Nathanael sebagai pribadi yang sama dengan Bartolomeus, nama yang muncul dalam daftar 12 rasul di Injil sinoptik. Mengapa demikian? Karena Bartolomeus bukanlah nama pribadi, melainkan nama keluarga. Dalam bahasa Ibrani, Bartolomeus berasal dari kata Bartalmai, artinya anak dari Talmai. Jadi Bartolomeus kemungkinan adalah Nathanael anak dari Talmai. Menurut Yohanes 21 ayat 2, Nathanael berasal dari Kana di Galilea, sebuah desa kecil di wilayah utara Israel, yang dikenal sebagai lokasi mukjizat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur. Kisah Nathanael mengikut Yesus dimulai dengan keraguan. Ketika temannya, Filipus, berkata bahwa mereka telah menemukan Mesias, yaitu Yesus dari Nazaret, Nathanael menjawab, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes 1 ayat 46. Namun ketika dia bertemu langsung dengan Yesus, segalanya berubah. Yesus menyapanya dengan berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nathanael terkejut dan bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Swing Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Mendengar hal ini, Nathanael langsung menyadari siapa Yesus sebenarnya. Ia berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Ini adalah pengakuan iman yang besar dari Nathanael, yang semula meragukan Yesus sebagai Mesias. Atas imannya itu, Yesus memberikan janji yang luar biasa kepada Nathanael. Kata Yesus, "Nathanael akan melihat perkara-perkara besar, dan ia akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Janji ini mengingatkan pada penglihatan Yakub leluhur Israel di Betel, dan tentu ini bukan sebuah kebetulan. Karena di awal pertemuan, Yesus menyebut Nathanael sebagai Israel sejati. Sebuah frasa yang merujuk langsung pada Yakub, bapa leluhur Israel. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, tradisi menyebutkan bahwa Nathanael atau Bartolomeus pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat, di antaranya India, Mesopotamia, Ethiopia, dan terutama di Armenia. Mengenai akhir hidupnya, ada dua tradisi utama yang berkembang. Yang pertama menyebut ia disalib secara terbalik di India. Namun, tradisi yang lebih kuat dan didukung oleh bapak gereja seperti Eusebius dan Jerome menyatakan